Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, mengembangkan pemahaman operasi hitung bilangan pecahan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang bilangan pecahan desimal dan persen. Yuk kita belajar bersama. Kali ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan desimal. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh pecahan yang berbeda-beda bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Nah, semuanya ini mau kita ubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen? Caranya cukup simpel sebenarnya. Kita bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi persen dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Oke, biar lebih jelas sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya? Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/2/5. Berapa ya bentuk persennya? Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubahnya ke persen, maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 7/5. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak udah buatkan video pembahasannya. Link videonya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140%. Nah, seperti itu. Oke, next contoh soal nomor 3. 0,74. Soal nomor 3 ini bentuknya adalah desimal. Nah, kalau desimal bisa kita langsung kali 100%. 0,74 dikali 100%. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya simple sebenarnya. Kalian abaikan aja dulu komanya. Berarti kan tinggal 74 nih kalau nggak pakai koma, ya kan? Nah, setelah itu baru kita kalikan 100. 74 dikali 100 sama dengan 7.400. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih. Tadi 0,74 itu kan ada 2 angka setelah koma. Berarti hasil jawaban kita nanti 7.400 ini kita kasih koma juga setelah 2 angka dari kanan. Ya kan? 1, 2. Nah, berarti kan setelah 0 ini nih kita kasih koma. Nah, ingat kan ya, kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Ya kan? Berarti jawabannya sama dengan 74%. Oke, sampai sini udah bisa difahami ya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah ke persen, caranya tinggal kita kalikan 100%. Tapi untuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, sebelum kita kalikan 100. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa.
Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jumlah siswa kelas 4 SD Jaya adalah 50 orang. Dari jumlah siswa itu, 42 orang mengikuti olahraga. Berapa persen banyak siswa yang mengikuti olahraga? Dicatat ya, jumlah siswa kelas 4 SD Jaya adalah 50 orang. Dari jumlah siswa itu, 42 orang mengikuti olahraga. Berapa persen banyak siswa yang mengikuti olahraga? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan. Persen sama dengan per 100. Nah, artinya setiap bilangan persen dapat dituliskan dalam bentuk pecahan dengan penyebut 100. Misalkan 25% sama dengan 25 per 100. Atau bilangan yang lain misalkan 60% sama dengan 60 per 100. Nah, contoh-contoh tersebut masih belum selesai karena pecahannya masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Untuk menyederhanakan pecahan, hal pertama yang harus dikerjakan adalah mencari FVB dari pembilang dan penyebutnya. Di sini pembilang dan penyebutnya untuk yang 25% yaitu 25 per 100. Nah, kita cari FVB dari 25 dan 100. 25 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis lagi 25. Kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2. 25 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 25. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, kemudian kita bagi 5. 25 dibagi 5 dapat 5. Nah, karena dua-duanya bisa dibagi oleh 5, maka kita kasih tanda dengan lingkaran. Kemudian kita bagi lagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kita kasih lagi tanda lingkaran sebagai penanda FVB-nya. Nah, FVB-nya kita kalikan angka yang sudah kita tandai tadi. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kemudian pecahan yang tadi 25 per 100 kita bagi dengan FVB. FVB-nya tadi 25. Maka 25 dibagi 25 dan 100 dibagi 25. Jadi hasilnya 1 per 4. Nah, jadi 25% pecahannya yaitu 1 per 4. Kemudian contoh yang lain tadi 60%. 60% itu sama dengan 60 per 100. Nah, kita sederhanakan 60 per 100 ini dengan cara mencari FVB terlebih dahulu. FVB 60 dan 100. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dua-duanya bisa dibagi, maka kita tandai dengan lingkaran. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sama, masih bisa dibagi oleh dua-duanya, maka kita tandai dengan lingkaran. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 25 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tulis lagi 25. Kemudian kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Dua-duanya bisa dibagi, maka kita tandai angka 5 ini dengan lingkaran. Selanjutnya dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis lagi 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari FVB-nya dengan mengalihkan angka-angka tadi yang sudah kita tandai. 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini FVB dari 60 dan 100 yaitu 20. Langkah selanjutnya yaitu kita bagi
pembilang dan penyebutnya dibagi oleh FEB 60 dan 100. Nah, kita bagi 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3, kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 60% bentuk pecahannya yaitu 3/5. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Ayah memiliki kebun yang 35% dari luasnya ditanami mangga, 40% ditanami sayuran, dan sisanya ditanami singkong. Berapa bagian kebun yang ditanami singkong? Tuliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Dicatat ya, Ayah memiliki kebun yang 35% dari luasnya ditanami mangga, 40% ditanami sayuran, dan sisanya ditanami singkong. Berapa bagian kebun yang ditanami singkong? Tuliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Halo Sobat Pelajar, jumpa lagi di RPC Channel. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat dan tambah semangat dalam belajar. Nah, kali ini kakak akan bahas bagaimana cara mengubah persen menjadi desimal dan sebaliknya dari desimal ke persen. Nah, ini penting untuk kita pelajari karena banyak persoalan dalam matematika yang berkaitan dengan mengubah persen ke desimal dan sebaliknya dari desimal ke persen. Sehingga kalau kalian udah memahami materi ini, kalian akan lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan matematika lainnya yang lebih kompleks. Nah, Sobat Pelajar, sebelum kita ke cara mengubah persen ke desimal dan sebaliknya, terlebih dulu kakak akan jelaskan apa itu persen. Nah, tahukah Sobat Pelajar apa itu persen? Yang simbolnya kayak gini nih. Nah, persen itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu per dan sen. Per artinya ya per yang kayak di pecahan itu loh. Dan sen artinya adalah 100. Jadi persen itu berarti per 100. So misalnya ada bilangan 5%. Nah ini artinya sama dengan 5/100. Atau ketika kita sebutkan 25%, maka ini artinya adalah 25/100. Jadi kalau kita menjumpai suatu persen, maka itu artinya adalah per 100. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke cara mengubah persen ke desimal dulu. Nah, bagaimana caranya, Kak? Di sini kakak ada catatan tentang cara mengubah persen ke desimal. Nah, caranya yaitu tambahkan koma setelah dua angka dari kanan, atau geser komanya sebanyak 2 kali ke kiri. So, misal kita mau ubah 5% ini ke bentuk desimal. Caranya kita tulis dulu angka 5-nya ini set. Nah, tadi catatannya kan tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan, ya kan? Masalahnya 5 ini kan cuma 1 angka nih, nggak ada angka lain kan? Nah, kalau gitu maka kita bisa tambahkan angka 0 di sebelah kirinya 5. Nah, sekarang sudah 2 angka dong. Nah, kalau udah ada 2 angka kayak gini, baru kita kasih koma set. Nah, karena nggak ada angka lagi di depan koma, maka kita tinggal kasih 0 lagi set. Ketemu deh. Bentuk desimal dari 5% adalah 0,05 gitu. Mudah kan? Nah, sekarang gimana kalau 25%? Gampang, kita tulis 25-nya. Nah, sekarang kita hitung 2 angka dari kanan. 1, 2. Nah, setelah itu tinggal kita kasih koma set. Nah, di depan koma kan nggak ada angka lagi tuh, maka tinggal kita kasih 0 set. Nah, 25% bentuk desimalnya adalah 0,25. Mudah kan? Oke, contoh lagi. Misalnya ada bilangan 160%. Nah, berapa nih bentuk desimalnya? Caranya seperti tadi, kita tulis dulu angkanya ini 160. Kemudian kita hitung 2 angka dari kanan 1, 2. Nah, setelah itu kita kasih koma set.
Nah, hasilnya adalah 1,60. Nah, 1,60 ini karena setelah koma ada angka 0 di belakang, maka nolnya ini boleh kita hapus. Jadinya yaitu 1,6. Sama saja, 1,60 atau 1,6 sama. Gitu. Nah, biar tambah greget, kakak kasih satu contoh soal lagi ya. Misalnya yaitu 74,5%. Nah, ini agak beda nih. Caranya gimana kak kalau gini? Caranya tetap sama, copy paste aja angkanya 74,5. Nah, ini hati-hati nih kalau gini. Kalau tadi 5%, 25%, dan 160%, itu semuanya kan nggak ada komanya tuh. Nah, kalau ini ada komanya nih. Kalau ada komanya kayak gini, kita tinggal geser komanya 2 kali ke kiri, seperti yang ada di catatan di atas. Oke, kita geser 1, 2, set. Nah, sekarang komanya pindah di depan angka 7. Jangan lupa tanda koma yang belakang ini kita hapus ya. Nah, kemudian di depan koma, karena nggak ada angka lagi, maka tinggal kita kasih 0. Udah deh, hasilnya yaitu 0,745. Gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi intinya adalah tinggal memberi koma setelah 2 angka dari kanan, atau tinggal geser komanya sebanyak 2 kali ke kiri. Gitu. Nah, itu tadi cara mengubah persen ke desimal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengubah desimal menjadi persen. Misalkan ada bilangan desimal, let's say 7,5. Nah, 7,5 ini mau kita ubah ke persen. Caranya gimana kak? Caranya gampang banget. Kalian tinggal kalikan dengan 100%. Biar gampang ngaliinnya, kalian abaikan dulu komanya ini. Berarti kan 75 nih kalau nggak pakai koma. Nah, kemudian baru kita kalikan 100. Kalau kita kalikan 100, kalian nggak perlu repot coret-coret. Tinggal tambahkan nolnya 2 buah. Set, set. Nah, sekarang udah jadi 7.500. Jangan lupa tanda persennya kita tulis juga ya, 7.500%. Nah, baru kita lihat nih. Tadi 7,5 itu kan ada koma setelah satu angka dari kanan, ya kan? Nah, berarti hasil jawabannya nanti 7.500 ini juga kita kasih koma setelah satu angka dari kanan. Nah, berarti komanya kan berada setelah 0 ini nih, ya kan? Set. Nah, ingat kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Berarti sama dengan 750%. Oke, biar lebih paham, kakak kasih contoh satu lagi. Misalnya ada bilangan desimal yaitu 1,25. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Abaikan dulu komanya. Nah, kemudian tambahkan nolnya 2 kali. Set, set. Nah, sekarang menjadi 12500, ya kan? Nah, setelah itu kita lihat soalnya tadi 1,25. 1,25 itu kan ada 2 angka setelah koma, ya kan? Berarti jawabannya juga kita kasih koma setelah 2 angka dari kanan. 1, 2. Set. Nah, berarti kan 125,00 nih. Nah, ingat kalau setelah koma ada 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Jadinya yaitu 125%. Gitu. Bisa ya? Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sebotol minuman kemasan berisi 600 ml air kelapa memiliki kadar gula 15%. Berapa mililiter kandungan air kelapa murni yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut? Dicatat ya. Sebotol minuman kemasan berisi 600 ml air kelapa memiliki kadar gula 15%. Berapa mililiter kandungan air kelapa murni yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.
Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu.